Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini betul-betul terungkap ya, kenapa Bu Megawati pengen sekali ketemu Pak Prabowo belakangan ini. Karena rupanya ada keterlibatan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dalam kasus EKTP. Dan kali ini ada ungkapan terbaru dari Tejandra Teja terkait keterlibatan mereka. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Terdakwa yang juga mantan Ketua DPR Setia Novanto menyebutkan ada aliran dana dari pengusaha Andi Narogong selaku pemenang tender proyek ke beberapa anggota DPR melalui keponakan Setia Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Yang pertama, dua nama dari kursi pimpinan Komisi 2 DPR. Hairuman Harahap sebagai Ketua Komisi 2 DPR saat pembahasan proyek berlangsung, dan Ganjar Pranowo, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, disebut Setia Novanto menerima aliran dana masing-masing senilai $500.000 Amerika. Sementara dari Badan Anggaran DPR Setnov menyebutkan tiga nama, Melkias Mekeng selaku mantan Ketua Banggar, Tamsil Lindrung mantan anggota Banggar DPR, dan Oli Dondokambe mantan anggota Banggar DPR. Ketiganya disebut Novanto menerima aliran dana sebesar $500.000 Amerika. Selain itu, Setia Novanto juga menyebut dua nama lain yang kini menduduki posisi menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Pertama, Setia Novanto menyebut Puan Maharani menerima $500.000 Amerika saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan proyek KTP elektronik di DPR, dan Pramono Anung yang ketika itu menduduki jabatan Wakil Ketua DPR disebut Novanto menerima aliran dana $500.000. Novanto menuturkan bahwa uang tersebut diserahkan melalui orang kepercayaannya, Made Oka Masagung. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai seperti sinyal bahwa Pak Prabowo itu menghindari pertemuan dengan Ibu Megawati. Kan kita ketahui ya, sebelumnya di bulan Oktober, sebelum Pak Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober, santer terdengar akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, tapi tak kunjung bertemu itu. Nah, sekarang sepertinya PDIP yang tanda kutip nguber-nguber Pak Prabowo untuk bertemu. Tapi sepertinya loh ya, mungkin saya salah ya, Pak Prabowo justru sekarang terbalik, menghindari pertemuan dengan Ibu Mega. Sekali lagi, mungkin saya salah, nanti kita lihat ya faktanya. Itu satu. Kemudian kita tahu ya, buron kasus EKTP Paulus Thanos yang selama ini bersembunyi di Singapura akhirnya tertangkap dan akan diekstradisi ke Indonesia. Nah, mulai nih ada perbincangan-perbincangan bahwa dengan kembalinya atau diekstradisinya Paulus Thanos, tersangka kasus EKTP yang buron ini akan membuka peran tokoh-tokoh lain yang katanya diduga juga terlibat, di mana di dalamnya katanya ada Ganjar, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Kita lihat saja ya. Tapi oke deh, nanti kita lihat lagi. Maka dari itu jangan di-skip kalau nonton video saya ya. Karena ini sebentar lagi akan ada yang ringan dan yang lucu dulu numpang lewat. Kita lihat satu ini dulu ya. Nah, di sini sepertinya ada satu video ya. Ini Rocky Gerung ini berbicara di forumnya PDIP. Oleh karena itu, Partai Sosmed mencuit di sini ya. Satu, Rocky Gerung lupa orang-orang PDIP yang dulu, maksudnya ya PDIP bukan yang sekarang, yang dulu melaporkannya ke polisi ketika mengkritik pemerintah, terutama mengkritik Jokowi. Ya, apa dia bilang tuh ya? Bajingan tolol misalnya ya, kan dia dilaporkan oleh PDIP ya. Dua, Abraham Samad juga lupa katanya Hasto Kristianto yang dulu memfitnahnya ketika KPK menetapkan BG Budi Gunawan maksudnya ya sebagai tersangka. Tetapi sekarang mereka kompak dengan PDIP seolah sesama korban pemerintah. Jadi di bawahnya tuh ada cuitan dari siapa itu ya? Bivo ya. Dia bilang ada yang kenal, ya mereka sudah bersatu,
para barusan 16%. Astaga. Oke. Nah, kemudian Kampungan Nora mencuit begini, mana nih bom waktu kok nggak meledak-meledak katanya ya. Yang katanya kalau meledak menggemparkan. Jadi selama ini Hasto punya bukti tindak kejahatan kok disimpan, nggak dilaporkan malah dibawa ke Rusia. Buka saja semua, atau cuman gertak sambal dan drama Hasto saja. Karena ini si juru bicara PDIP ya, Guntur Romli yang sering saya bilang politisi tak beretika ya. Dia jadi jubir bahwa Hasto tuh punya puluhan video ya, dugaan korupsi petinggi negara. Ya buka dong, KPK senang kalau dapat video seperti ini. Kenapa disimpan-simpan? Ya, balas dendam dong. Kan lu dijadikan tersangka, buka videonya supaya petinggi negara itu juga diperiksa KPK. Lah jadi buat apa dong ngancem-ngancem mau meledak? Nggak meledak-meledak nih. Oke. Nah, baru-baru ini ada video ya. Nah, nanti saya kasih lihat videonya ya. Video itu nih menurut iNews ya. Video itu beredar memperlihatkan sekretaris kabinet yaitu Mayor Teddy yang diduga memberi hormat pada pemilik Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma alias Agwan ya. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menegaskan, Mayor Teddy bukan memberi hormat kepada Agwan, melainkan pada mantan komandannya. Jadi video itu disebarluaskan di media sosial seakan-akan tuh Mayor Teddy menjilat Agwan, menjilat oligarki kira-kira gitu ya. Pokoknya dia mau mendiskreditkan satu persatu pembantu presiden, dalam hal ini sekretaris kabinet yaitu Mayor Teddy. Kita lihat dah videonya ya. Oke. Beredar video yang memperlihatkan sekretaris kabinet Mayor Teddy yang diduga memberi hormat kepada pemilik Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Agwan. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan Mayor Teddy bukan memberi hormat kepada Agwan. Hormat yang diberikan Mayor Teddy ditujukan pada mantan komandannya terdahulu bernama Maijen Purnawirawan Asrobudi. Jadi jelas ya. Kemudian oleh karena itu Sarah mencuit, nah katanya anak-anak Abah dan keponakan-keponakan online-nya Hasto yang 16% ya, udah pada ngedelete hoax-nya belum? Kan mereka yang nyebarin, ya kan? Oleh karena itu, Dwi Oktariandi di bawah itu Anda lihat dia mencuit, semirip itukah Maijen Purnawirawan Asrobudi dengan Agwan? Iyalah beda lah, ini Agwan ya. Nah ini mantan atasannya Mayor Teddy, Asrobudi, astaga dibikin hoax juga. Oke deh. Nah kemudian kita tahu kan, Jokowi dihajar terus ya, karena kesel gitu ya, tidak dukung Ganjar ya. Kesel juga karena anaknya Gibran jadi wapresnya Prabowo. Terus saja tiap hari ya. Oleh karena itu si mencuit gini ya, haters dapat mimpi Jokowi di tidurnya. Nightmare ya, mimpi buruk ya katanya ya. Sumpah katanya, enak banget dengan hampir semua kebo-kebo itu. Banteng ya katanya ya. 2 hari sudah lewat dari Ulta Mbok Ketum, jubirnya di TV masih juga nyindir-nyindir atau bawa-bawa Jokowi. Wih, jadi hater-hater ini sepertinya sudah terhipnotis sama Jokowi ya. Padahal Guntur Romli ini jubirnya ya, dulu kan anak buahnya Gus Dur yang dilengsarkan oleh Megawati. Sekarang dia menghamba kepada Banteng. Aneh juga nih Guntur Romli ya. Nah, dikatakan juga siang malam yang kepikiran cuma Jokowi, bahkan mimpinya pun Jokowi mulu katanya. Nah, kita masuk nih topik soal Prabowo yang tanda kutip sepertinya menghindari bertemu dengan Mega. Kita lihat nih ada cuitan dari Alek. Alek bilang, pede sekali, percaya diri sekali Mbak Puan dan Tempo. Nah, Tempo kan suka pede banget, apalagi bocor halusnya. Seakan-akan dia dapat info dari orang dalam, ordal. Pokoknya dapat bocoran nih, bocoran halusnya. Kan sering dibahas ya. Nah, ini membuktikan bohong itu semua bocor-bocor halus ya. Di sini dia ngaco. Nih kita lihat ya.
Sekali lagi, pede sekali Mbak Puan dan Tempo bilang Pak Prabowo akan hadir di Ultama Banteng. Nah, kita lihat nih ya. Pertama, Tempo nih yang saya bilang selalu dapat info A1 dari orang dalam. Kita lihat ya. Prabowo dikabarkan akan bertemu Megawati sebelum ke India. Hebat ya. Tahu loh jadwalnya Prabowo dan jadwal bertemunya Prabowo dengan Megawati sebelum ke India. Ini Tempo. Kemudian, Puan bilang dia berspekulasi Prabowo hadiri ulang tahun Megawati lusa. Nah, Puan sendiri berspekulasi. Tapi Tempo sepertinya dapat kabar A1. Oke, dia bilang berspekulasi Prabowo hadiri ulang tahun Megawati lusa. Nah, ini kan beritanya Selasa 21 Januari. Kalau lusa berarti hari Kamisnya, ya kan? 23 Januari, ya kan? Tapi kita lihat pada tanggal 23 Januarinya Kamis, Prabowo terbang ke New Delhi, penuhi undangan perayaan Hari Republik India. Artinya nggak ketemu, ya. Tempo bilang mau ketemu, ya. Tempo bilang apa? Bertemu Megawati sebelum ke India. Kalau Puan bilang akan bertemu saat ulang tahun. Jadi dua ini juga berbeda ya. Tempo yakin dapat kabarnya bertemu sebelum ulang tahun. Puan bilang saat ulang tahun. Saat ulang tahun Prabowo ke India. Oke deh. Nah, Vicky Yosi akhirnya mencuit. Pak Presiden Prabowo aja udah menegaskan masalah perayaan ultah. Adalah videonya ya. Mending kerja buat negara kunjungan ke luar negeri daripada ke ultah Mbak Ega katanya. Aduh, mantap nih ya. Jadi begini, kalau saya lihat ya, dan ini analisa juga beberapa pengamat politik. Kalau dulu seakan-akan Pak Prabowo penting banget mau ketemu Ibu Mega karena mau membuat suatu pemerintahan yang solid. Tapi menjelang dia mau dilantik nggak kunjung ketemu tuh. Susah banget ketemu Ibu Mega. Nah, sekarang Pak Prabowo ini udah solid banget. Ya, kepuasan publik terhadap Prabowo Gibran 80% lebih kan. Jadi beliau sudah kuat gitu di pemerintahan. Jadi dengan kata lain nggak perlu lagi sama PDIP. Maka dari itu sekarang PDIP yang ngebet mau ketemu Prabowo. Ya. Aduh, kasihan juga. Oke deh. Nah, oleh karena itu Romeo juga mencuit. Ini siapa ini ya? Eriko Sutarduga. Dia bilang apa? Kita mensupport pemerintah. Wih. Dia menyebut ketumnya yaitu Ibu Megawati memerintahkan seluruh kader untuk mendukung pemerintah saat ini. Tetapi basernya jalan terus. Ya, dukung pemerintah tapi basernya masing serang si Gibran, serang bapaknya Jokowi. Tapi di sini bilang untuk mendukung pemerintahan saat ini. Capek deh, ya. Oke. Nah, ini dia juga nih. Akunnya siapa namanya? Bukan Pornowo. Mungkin maksudnya bukan Pranowo kali ya, tapi oke lah. Ada yang udah gembar-gembor di media mau bertemu presiden. Sampai nitip minyak urut. Presiden malah pergi ke India. Romlah, mana Romlah? Ini ngeledekin si Guntur Romli ya. Karena di bawah itu ada berita dari Prabowo Subianto sendiri bahwa hari ini, yaitu Kamis lalu, dia berangkat menuju New Delhi ya, memenuhi undangan peringatan ke-76 Republik India. Oke. Nah, kita lihat ini nih ya. Aduh, jadi jelas ya. Ternyata tidak jadi bertemu. Kasihan juga ya. Oke deh. Nah, kita nggak usah pikirin itu. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Ada berita. Beritanya yaitu buron EKTP Paulus Thanos ditangkap di Singapura. Ya. Nah, siapa itu? Mas Vel mencuit, waduh, ada yang bulu kuduknya berdiri nih. Siapa yang kira-kira barengan Prabowo ke India, ya? Buron KPK kasus EKTP ditangkap. Nah, siap-siap atuh yang terlibat, jangan enak-enak aja loh katanya ya.
serangan ke Prabowo dan Jokowi serta Gibran bukan bakalan lebih dahsyat. Wah, kenapa ini? Wah, karena ternyata buron dengan tertangkapnya buron ini katanya akan membuka kotak Pandora. Wih, sadis ya, akan membuka kotak Pandora. Kotak Pandoranya apa? Nah, ini dia nih menariknya. Nah, kita lihat nih ya. Aduh, ada kotak Pandora nih ya. Jadi di sini katanya, aduh, ada kotak Pandora nih. Jadi, aduh, saya geli sendiri nih ya. Kita lihat satu-satu dan ya. Di sini katanya, Intel Imut bilang, ada yang tidurnya mulai tidak nyenyak sejak Paulus Thanos tersangka EKTP ditangkap di Singapura. Sabar satu persatu ya, setelah Hasto Kristianto. Antrian berikutnya Ganjar dan Pramono. Maksudnya apa? Nah, di bawah itu ada gambar atau foto Setia Novanto, di sebelahnya ada Ganjar, seakan-akan dia nanya, kemana ya itu duit? Nah, maksudnya apa? Nah, ini menarik nih. Nah, bentar. Aduh, saya kok kayak nggak tega ya baca beritanya, tapi oke lah, saya mesti baca juga nih berita. Nah, jadi ceritanya begini ya. Cuitan ini berhubungan dengan tadi tertangkapnya Paulus Thanos ya di Singapura. Apa sih hubungannya dengan Ganjar, Pramono dan Puan? Aduh, jadi begini. Paulus Thanos adalah tersangka EKTP yang kabur lah ke Singapura waktu itu. Nah, jadi di sini ada berita dari inilah.com ya, kita lihat dulu ya, bahwa kesaksian Thanos jadi jalan ungkap peran Puan, Ganjar dan Pramono di kasus EKTP. Loh, maksudnya apa? Jadi begini ya, ada pakar hukum nih dari Universitas Trisakti ya, dia bilang bahwa nanti kesaksian Paulus Thanos ini yang sudah ditangkap akan menjadi jalan bagi KPK untuk menjerat pihak lain yang ikut menerima duit panas dari EKTP ya. Jadi dari keterangannya nanti katanya KPK bisa memeriksa sejumlah pihak yang menerima duit panas. Nih katanya ahli hukum pidana ini ya, saya cuma baca nih ya, termasuk katanya Puan Maharani, Pramono Anung hingga Ganjar Pranowo. Nah, jika cukup dukungan bukti, maka KPK bisa memanggil nama-nama yang disebut tersebut, ya. Waduh, gawat juga ya. Nah, lalu masalah apakah ketiga politisi PDIP itu bisa dijadikan tersangka tergantung dari hasil pemeriksaan nanti, ya. Waduh. Jadi di sini dikatakan Novanto pernah sebut nama Puan dan Pramono dan juga Ganjar ya. Jadi dia bilang ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing $500.000. $500.000 Amerika Serikat, kali aja sekarang 16.000 berapa ya. Kemudian dia juga mendapatkan informasi ya dari pengusaha Made Oka Mas Agung dan Andi Narogong ya, yang menyampaikan kepadanya di rumah. Wah, ini akan panjang nih ya. Nah, kemudian di sini aduh, juga disebut nama Pak Ganjar ya. Siapa itu? Yang nyebut Nasarudin, menyebut ada nama Ganjar, Jafar Hafsa dan Keruman Harahap. Wah, waktu itu Ganjar disebut sempat menolak ya. Menolak karena cuman dikasih 100.000, nggak mau. Terus Pak Ganjar mintanya 500.000 katanya. Dan ia melihat bahwa uang itu diterima Ganjar. Buset, panjang nih ya. Waduh, gawat nih. Oke, nah, jadi kita lihat lagi nih. Astaga. Kemudian Lamasia bilang, kebuka lagi nih kasus EKTP, siapa yang bakal ikut nemani Paulus Thanos di penjara? Nggak tahu deh, gelap. Nggak tahu deh, gelap. Nah, dan ini terus bergulir ya. Kampungan Nora juga mencuit, ternyata Puan Maharani dan Pramono Anung disebut oleh Setia Novanto menerima uang korupsi EKTP ya.
dalam persidangan masing-masing terima 500.000 US dollar. Weh, pusing dah. Nah, ini Brigadir JM juga mencuit. Ini ada foto di mana Setia Novanto melirik dengan tatapan sinis kepada Ganjar yang waktu itu memberikan kesaksian, ya. Maka dia bilang sabar, ya, sabar aja, ya, sabar. Jadi, waduh, ini benar-benar jadi panjang, ya, jadi panjang. Nah, jadi inilah.com juga menurunkan berita bahwa dengan tertangkapnya Thanos diyakini bisa ungkap keterlibatan Puan, Pramono, dan Ganjar di EKTP. Aduh, makin ngeri aja. Saya nggak tahu ya apakah gara-gara ini PDIP jadi ngebet mau ketemu Pak Prabowo. I don't know. Itu saja deh yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.